Oh. Kenapa saya berani bilang secara umum di Kristen babi boleh dimakan? Karena ajaran yang mereka ikuti itu bukan ajaran yang perjanjian lama. Yang mereka ikutin itu adalah ajaran yang Paulus gitu. Karena pada masa itu, orang-orang yang memakan daging babi adalah orang-orang kafir yang menyembah berhala. Jadi Tuhan itu melarang umat Israel untuk mengonsumsi daging babi agar umat Israel. Baik, saudara-saudara sekalian, balik lagi bersama saya David Saguna, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua yang sudah mendukung perkembangan channel David Saguna. Kiranya channel ini semakin berkembang menjadi alat edukasi iman bagi kita sekalian. Baik, langsung saja Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan melihat bagaimana Elia Miron membungkam pesulap merah dan juga Donditan terkait pemahamannya mengenai makanan kosher dan low kosher. Ini video selengkapnya. Kalau di Kristen babi halal apa haram? Kalau secara umum, Iya. secara Kristen yang umum, Ah, buat Kristen babi itu boleh dikatakan halal. umum. Secara Iya. Kristen yang umum. Tapi nanti ada Kristen-Kristen tertentu yang golongan kecil-kecil. Contoh kayak dia nih, dulu nih dia Kristen Advent nih. Di Advent itu nggak makan babi, diharamkan. Oh. Kenapa saya berani bilang secara umum di Kristen babi boleh dimakan? Karena ajaran yang mereka ikuti itu bukan ajaran yang perjanjian lama. Yang mereka ikutin itu adalah ajaran yang Paulus gitu. Nah, tapi kalau ngikutin yang kita tanya agama Yahudi gitu. Iya. Agama Yahudi babi jelas-jelas haram sama kayak Islam. Oh. Walaupun kitabnya Yahudi dipakai sama Kristen, Iya. tapi sama Kristen dibilang bahwa hukum babi haram itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Lah. Oh gitu. Iya. Mengapa sih orang Kristen diperbolehkan makan daging babi? Bukankah hukum Musa yang ada di dalam perjanjian lama melarang untuk mengonsumsi daging babi? Dan bahkan Tuhannya orang Kristen sendiri dalam keadaannya sebagai manusia tidak makan daging babi. Lalu kenapa pengikut-pengikut Yesus malah makan daging babi? Alasan yang pertama mengapa Tuhan Allah melarang bangsa Israel untuk tidak mengonsumsi daging babi adalah karena pada masa itu orang-orang yang memakan daging babi adalah orang-orang kafir yang menyembah berhala. Jadi Tuhan itu melarang umat Israel untuk mengonsumsi daging babi agar umat Israel tidak sama seperti orang-orang penyembah dewa-dewa dan juga berhala. Hal ini Anda dapat lihat dalam Yesaya 66 ayat 17. Dan tidak hanya tentang makan babi, Tuhan sendiri melarang orang Israel untuk tidak memasak anak kambing di dalam air susu induknya dalam Ulangan 14 ayat 21. Mengapa Tuhan melarang itu? Karena pada masa itu orang-orang penyembah pagan melakukan tindakan tersebut untuk menyuburkan tanaman. Jadi Tuhan melarang tindakan itu agar tidak menjadi sama dengan penyembah-penyembah berhala. Jadi larangan makan daging babi, unta, cumi, udang, dan lain sebagainya itu Tuhan perintahkan agar bangsa Israel tidak sama seperti bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Dan yang paling penting, larangan makan daging babi dan lain sebagainya itu hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel saja dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Jadi orang di luar bangsa Israel tidak berhak atas hukum-hukum yang berisi larangan-larangan tadi. Itulah alasan mengapa hukum Taurat hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel. Nah, inilah alasan mengapa orang Kristen dapat mengonsumsi daging babi, karena secara sipil orang Kristen adalah orang-orang yang berasal dari seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Sedangkan hukuman mengenai larangan-larangan tadi hanya diperuntukkan yang secara sipil bagi bangsa Israel saja. Yang kedua, lalu mengapa Tuhan Yesus sendiri tidak mengonsumsi daging babi? Jawabannya sederhana. Merujuk dari penjelasan saya yang pertama bahwa secara sipil, hukum larangan-larangan tadi hanya mengikat orang Israel dan bangsa Yahudi. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri merupakan seorang Israel dan seorang bangsa Yahudi dari keturunan Yehuda, dari keturunan Daud. Maka secara sipil, hukum larangan-larangan tadi itu mengikat Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia, yang artinya Tuhan Yesus harus tunduk kepada hukum-hukum itu. Yang dengan demikian Tuhan Yesus mau menunjukkan ketaatannya kepada semua orang bahwa dia adalah orang yang tidak bercacat dan tidak bercela menurut
kacamata hukum Taurat sendiri, sebagaimana yang dikatakan Galatia 4 ayat 4. Jadi Tuhan Yesus tidak mengonsumsi daging babi karena ia adalah orang Yahudi yang harus tunduk kepada hukum yang dikhususkan bagi bangsa Yahudi itu sendiri. Yang dengan demikian Tuhan Yesus mau menunjukkan ketaatannya bahwa ia adalah orang yang tidak berdosa, ia adalah orang yang tidak bersalah, dan dia adalah orang yang tidak bercacat dan tidak bercela menurut kacamata hukum Taurat itu sendiri. Yang dengan demikian ia dapat menjadi korban penebus salah yang tidak berdosa dan tidak bercacat di hadapan Allah Sang Bapa. Nah, lalu mengapa orang Kristen dapat mengonsumsi daging babi? Jawabannya sederhana. Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 15 ayat 11 mengatakan, bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu dan perutmu yang menajiskanmu, tetapi apa yang keluar dari mulutmu, itulah yang menajiskanmu. Maka dari itu Rasul Paulus memiliki argumentasi yang senada dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17. Ia berkata, janganlah kamu mau dihakimi mengenai makanan minuman, hari raya, hari sabat, dan bulan baru, karena semuanya itu hanyalah bayangan, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Larangan haram atau binatang haram itu difirmankan Allah pada saat keturunan Israel aja atau orang Ibrani. Di Imamat 11 dikatakan di situ kan ada. Gak ada yang haram di perjanjian lama. Yang ada makanan. Gak ada yang haram. Yang ada itu kosher dan lo kosher. Arti kosher itu bukan haram. Kosher itu layak atau tidak layak. Kalau gitu pernyataannya kita ini buka Kejadian 7, Bro Elia. Kejadian 7 ayat 2. Coba bacakan. Kejadian 7 ayat 2, dari segala binatang ini binatang yang tahir haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan yang tidak tahir, yaitu yang kosher dan lo kosher. Tahir itu kosher, lo kosher itu tidak tahir. Bukan haram, brother. Layak dan tidak layak. Di terjemahan Alkitab saya dikatakan situ tidak haram. Bukan itu tahir. Terjemahan yang mana? Terjemahan yang mana? Kamu pakai Alkitab yang terjemahan yang mana? TB yang terjemahan baru atau TB2? TB2. Kok TB2? Saya pakai TB2 loh. Jangan bohong. Iya, ini dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang. Kamu pakai TB1 atau TB2? Saya pakai TB2 loh. Enggak, tahir sama haram itu beda ya? Beda. Tahir itu berarti najis atau gimana? Gak ada. Tahir itu tahir layak. Itu layak. Beda. Layak tidak layak itu beda dengan haram halal. Jadi nggak ada. Yang haram tuh nggak ada perjanjian lama. Yang ada itu layak atau nggak layak. Kamu nggak layak ya makan daging babi. Kenapa? Biar kamu nggak sama dengan penyembah berhala. Kamu nggak layak ya makan ini. Kenapa? Biar kamu nggak ini. Biar kamu nggak ini. Itu nggak layak. Biar kamu nggak sama seperti penyembah berhala. Kamu nggak boleh. Oke. Kalau di situ oke, layak ya. Berarti gini. Berarti dari awal penciptaan binatang ada yang memang diciptakan tidak layak dan ada yang layak gitu. Karena di Kejadian 7 ini dijelaskan ada yang tidak layak. Nah, itulah kamu. Konteksnya diperhatiin dulu. Apa? Di Kejadian 7 itu untuk apa? Untuk dipilih meneruskan generasi-generasi berikutnya. Maka Tuhan bilang, pilihlah yang layak. Yang layak di sana itu yang bagus-bagus. Jangan kau ambil yang sakit-sakitan. Ambil yang bagus biar bisa beranak pinak. Ketika air bah itu datang, mereka datang ke bumi ini, mereka bisa beranak pinak secara sehat, bugar, dan beranak pinak. Jadi jangan kau ambil yang udah tua, yang sakit, ambil yang baik-baik. Itu maksudnya Bapak. Layak dan tidak layak. Makanya kosher dan lo kosher tadi, itu pengertiannya begitu. Jadi jangan kamu bilang, oh ada binatang tidak layak, berarti diciptakan tidak layak. Enggak begitu pengertiannya, buang-buang. Kita sendiri aja, manusia aja sebenarnya nggak layak karena kita berdosa. Tapi kenapa kita tetap diciptakan? Dia menyucikan kita. Sama seperti hewan itu, dia pilih yang baik
di dalam kelompok jenisnya untuk meneruskan regenerasinya. Gitu. Jadi nggak gitu pengertiannya. Mengerti konteksnya diperhatikan. Jangan dibal-bali itu Alkitab seperti baca karangan si Plato. Enggak ya. Lihat budayanya juga. Soalnya di sini nggak ada penjelasan yang seperti Bro Elia sampaikan. Di sini kan tadi cuman ada di atas konteksnya kan ada air bah kan. Nah, Allah memerintahkan kepada Nuh untuk mengambil beberapa binatang yang layak atau yang tidak layak itu. Nah, tapi di Alkitab saya tertulis haram di sini. Makanya tadi saya pertanyakan. Nggak, bahasa aslinya itu kosher dan lo kosher. Memang terjemahan itu akan selalu berubah. Dia akan menuntun kepada makna yang lebih pasti. Misalnya ketika terjemahan itu banyak yang nggak tepat. Jadi memang kita harus belajar dari yang aslinya. Itulah alasan mengapa orang Kristen secara universal dapat mengonsumsi daging babi, karena kerajaan sorga dan kerajaan Allah tidak berbicara tentang makanan minuman, tapi tentang pertobatan dan kasih karunia. Sebagai tanggapan lanjutan, izinkan saya membacakan beberapa ayat Alkitab terkait dengan persoalan makanan dan minuman ini. Pertama, Matius pasal 15 ayat 11 menegaskan, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 15 menegaskan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Demikian pun yang ditegaskan Paulus kepada jemaat di Kolose melalui surat Kolose pasal 2 ayat 16 yang menegaskan, oleh karena itu, janganlah seorang pun menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Jadi kita sudah pahami bersama bahwa dalam konsep kekristenan, secara substansial tidak ada sesuatu yang haram. Ya, kalau kita kembali ke dalam konteks Kejadian, semua yang diciptakan Allah itu baik adanya. Jadi secara substansial tidak ada yang haram. Tapi mengapa kemudian ada istilah haram dan halal dalam persoalan Alkitab? Itu bukan haram secara substansial atau secara hakikat, tetapi haram secara seremonial. Demikian penjelasan ringkas kali ini. Semoga ini menjadi pencerahan dan edukasi bagi Donditan, juga pesulap merah yang sebentar lagi akan nyemplung ke masalah isu-isu agama, tidak lagi membongkar trik and trik sulap. Ya, sebagaimana yang sering terjadi di sebelah, begitu gampangnya tokoh-tokoh publik nyemplung menjadi ustadz, menjadi pemuka agama, tokoh agama, sekalipun tidak jelas jejak pendidikan keagamaannya. Saya Davi Saguna undur diri, sampai jumpa, Tuhan memberkati.